Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu wajah. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Oke teman-teman, nih saya punya labu kuning atau di sini tuh kamboca namanya ya. Dan si labu kuning ini saya kukus ya teman-teman. Dan ini hasil kukusannya teman-teman, udah saya haluskan. Ini kurang lebih 250 gram ya teman-teman. Langsung saja saya masukkan ke chopper yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Jadi ini dihaluskan kembali dan biar halus. Lalu di sini juga saya ada bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Ini ada gula putih 130 gram ya teman-teman. Jadi ini ceritanya mau bikin kue labu ya teman-teman. Dan ini ada tepung tapioka, ini kurang lebih 130 gram ya teman-teman, tepung tapiokanya. Pokoknya ini jadi kue apa nantinya, saya juga ini baru nyoba ini. Dan ini tepung beras, ini kurang lebih 50 gram tepung berasnya teman-teman. Jadi ini dicampur saja. Lalu ini sedikit pakai wangi-wangian ya teman-teman, biar wangi. Ini adalah vanili bubuk ataupun vanili cair 1/4 sendok teh, langsung dicampurkan juga ke wadahnya. Dan ini garam ya teman-teman, biar ada gurih, garamnya 1/2 sendok teh. Lalu di sini saya menambahkan ini santan. Nah ini yang lebih bikin gurih ya teman-teman. Si santan ini kurang lebih 500 ml. Jadi ini santannya santan kental ya teman-teman ya, yang santan udah jadi merek Kara ya. Langsung saja ini dihaluskan teman-teman, atau di chopper. Jadi di chopper sampai halus ya teman-teman. Mungkin bisa juga diaduk manual, tapi lebih bagus begini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini udah kayak jadi adonan dan ini udah halus. Saya pindahkan ke wadah tadi bekas santan ya, nggak apa-apa. Dan langsung diaduk kembali biar tercampur rata kembali ya teman-teman. Dan ini dipastikan tidak ada gumpalan-gumpalan ya teman-teman ya. Lalu saya ada ini punya coklat powder ya. Jadi ini sayang ini ada bahan, jadi ini saya ngarang-ngarang aja ya teman-teman ya. Pokoknya saya campurkan ke sini secukupnya aja coklatnya teman-teman. Jadi saya aduk, walaupun ini warnanya asli labu kuning, tapi ini saya udah tambahkan coklat, mungkin sedikit warnanya agak berubah ya teman-teman. Dan rasanya pun ada berubah karena ada rasa coklatnya. Saya aduk rata biar menghasilkan warna coklatnya. Oke, lalu saya tuangkan lagi ke wadah yang satunya lagi. Jadi ini bikin 3 warna. Dan saya ini tambahkan warna hijau teman-teman. Nah, jadi aneh kan teman-teman ya, udah warna kuning kasih lagi warna hijau, tapi ini kuningnya kuning labu. Jadi kalau kuning labu itu tidak berubah ya, tetap warna akan hijau. Tapi kalau pewarna ditambah lagi pewarna kuning, pewarna ini mungkin akan berubah warna. Tapi ini tetap warnanya hijau ya teman-teman, karena ini alami dari labu. Itu teman-teman ya. Dan saya udah siapkan ini loyang teman-teman. Loyangnya ukuran 20 x 20 cm dan dikasih minyak dulu biar kayak ibu-ibu di YouTube ya, tidak nempel begitu. Dan ini saya udah kukus. Langsung saya tuang ini si adonan pertama yang bagian coklat dulu ya teman-teman. Nah, ini kira-kira ketebalannya sekira-kira aja, mungkin kira-kira 2 mili atau lebih lah. Pokoknya kira-kira begitu saja lah. Ini pakai ilmu kira-kira ya teman-teman. Ada kue labu. Dan ini langsung saja ditutup. Tidak lupa ini pakai kain tutupnya biar tidak menetes si uapnya ya. Dan udah saya angkat. Lalu saya kasih lapisan yang kedua yang warna hijau teman-teman. Nah, ini warna hijau, tapi rasanya tetap nih rasa labu kuning ya, tidak berubah mungkin. Oke. Dan ini saya selang kurang lebih 2 menit. Lalu diangkat kembali dan saya kasih ini yang warna asli, warna original si labunya ya teman-teman. Nah ini dikasih, jadi saya ngasal aja nih, nuangnya aja teman-teman. Yang penting tadi si lapisannya sudah matang antara 2 menit atau 3 menit.
Yang penting apinya kencang ya, uapnya. Dan ini diratakan, bisa dihentak-hentakan ataupun bisa pakai alat bantu, pakai sendok atau apa ya. Dan ini panas. Oke teman-teman, langsung ditutup kembali ya teman-teman. Biarkan lagi 2 menit, lalu dibuka kembali. Dan ini masih ada sisa adonannya. Langsung ditambahkan lagi ini si bagian yang coklat juga ya teman-teman. Nah ini coklatnya ini terakhir nih. Dan kembali diratakan kembali ya teman-teman. Jadi ini mirip-mirip kayak ibu siapa ya tuh di YouTube bikin kayak kue lapis ya mungkin. Tapi ini saya bilang bukan kue lapis ya. Ini ditutup kembali teman-teman, kurang lebih 2 menit. Dan dibuka kembali, ini sudah matang lapisan. Langsung saja kasih lapisan lagi, ini yang hijau itu ya teman-teman. Dan ini hijaunya sedikit. Nah saya pakai sendok sedikit jadi ratakan ke tiap pojokannya teman-teman. Nah kira-kira begitu ya teman-teman. Dan ditutup kembali 2 menit, dibuka kembali teman-teman. Dan saya kasih lagi ini lapisan yang apa, yang terakhir atau ya gimana nih, coba. Nah ini mungkin yang terakhir nih, lapisan yang bagian kuning ya teman-teman. Jadi ini warna original si labu kuningnya teman-teman. Jadi ini pakai lapisan yang teratas. Nah, kira-kira begitulah teman-teman. Jadi saya tuh sebetulnya bikin kue-kue itu rada-rada pemalas ya teman-teman. Jadi ditutup kembali. Ini lagi mau aja. Jadi saya buka kembali. Dan ternyata ini sudah matang ya teman-teman. Jadi yang terakhir tuh 5 menit lebih ya teman-teman. Dan ini hasilnya begini ya teman-teman. Oke, langsung saja ini diangkat. Jadi emang perlu kesabaran, telaten ya kalau bikin kue deh. Kalau bikin kue itu harus telaten, sabar. Dan saya orangnya nggak sabaran teman-teman. Jadi saya pun kadang-kadang ngasal-ngasal aja ini. Langsung saja ini teman-teman, mau simpan. Dan ini hasilnya didinginkan dulu tadi teman-teman. Nah, langsung dibuka. Oh nampak ya, mirip kayak kue lapis ibu-ibu nih teman-teman. Bisa aja nih Kang Sep nih. Nah inilah hasil. Sebetulnya ini kurang sabar ya teman-teman. Dibilang kurang sabar, ini saya cara motongnya pun ini dibilang salah ya teman-teman ya. Karena pisaunya tidak dilapisi dulu dengan minyak ataupun dengan plastik. Dan saya akan ulang. Ini agak nempel tuh teman-teman. Kan ini tidak sabar ya. Jadi harus sabar. Udah saya ganti nih pakai plastik sedikit tuh, pakai plastik, ditekan pun langsung bagus ya hasilnya. Jadi inilah kalau bikin kue itu emang perlu keuletan dan kesabaran. Jadi hasilnya pun akan cantik. Nah, saya pun ini termasuk nggak sabar, buru-buru dan langsung saja saya pindah ya teman-teman. Dan itu udah saya potong duluan tuh teman-teman yang di piring itu. Karena kelamaan ya. Nah, ini potongannya begini. Pokoknya nih rasanya tuh enak nih, kayak apa ya, kayak dodol ya. Ini kayaknya rasanya. Jadi udah saya coba nih teman-teman. Cuma ini saya langsung saja dipotong-potong begini, dibagi rata. Dan ini nanti saya mau pakai sedikit plastik atau apa ya, dibungkus ya teman-teman. Dan ini hanya buat makan aja teman-teman ya. Ini Kang Sep ini emang ngarang ya, karena ada labu, ada ubi, ada apa, sebetulnya banyak. Asal mau, asal rajin bisa dibikin kue. Cuman Kang Sep kurang rajin, males, jadi kurang sabaran ya teman-teman. Dan hasilnya begini ya teman-teman. Tuh warnanya ada kuning, hijau, coklat ya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa mencobanya ya, silahkan. Ada labu, ada ubi, mungkin ada singkong, bisa dibikin begini teman-teman. Buat teman ngopi lah pokoknya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman ya masak di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.